Om Swastiastu, selamat datang kembali anak-anak dalam pembelajaran fisika kita kali ini. Kali ini kita akan mempelajari materi terakhir dari listrik dinamis, yaitu energi dan daya listrik. Oke, Bapak langsung saja untuk materi kita yang pertama, yaitu energi listrik. Nah, misalkan suatu rangkaian sederhana seperti yang Bapak tampilkan pada slide, ada sebuah aliran arus listrik melewati sebuah lampu sehingga lampu tersebut menjadi menyala. Nah, untuk memindahkan sejumlah muatan dari potensial satu ke potensial yang lainnya, kebetulan kalau arus listrik di sini dari potensial tinggi ke potensial rendah, maka dibutuhkan suatu energi yang disebut dengan energi listrik. Adapun besar energi yang diperlukan dinyatakan dengan persamaan W sama dengan V dikali Q. W itu adalah energi listrik, satuannya adalah joule, sementara V itu adalah beda potensial, satuannya volt. Sementara Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Kita ketahui bahwa pada pertemuan pertama tentang arus listrik dan pengukurannya, Bapak jelaskan bahwa rumus kuat arus listrik adalah banyaknya muatan dibagi setiap satuan waktu atau I sama dengan Q per T. Nah, dari persamaan ini kita dapat rubah kalau ingin mencari muatannya menjadi Q sama dengan I dikali T. Maka berdasarkan persamaan ini, persamaan energinya menjadi yang mula-mulanya adalah W sama dengan V dikali Q. Q ini kita ganti dengan I kali T, sehingga menjadi W sama dengan V I kali T. Ya, W sama dengan V. V ini adalah beda potensial, kemudian I adalah kuat arus listrik, dan T adalah waktu. Nah, persamaan fit atau energi yang berikutnya ini, jika kalian kembali pada hukum Ohm, V sama dengan I kali R, itu akan menemukan dua persamaan baru lagi. Nah, ketika V ini, fit V-nya Bapak ganti dengan I kali R, maka dia akan menjadi seperti ini. V-nya adalah I kali R, jadi irit, atau sering kita singkat bahwa I kali I kan I kuadrat ya. Jadi rumus W menjadi I kuadrat kali R kali T. Kalau kalian memang lebih suka mendengar kata irit, silahkan, ini boleh. Jadi I-nya ada dua ya. I kuadrat R kali T. Itu persamaan energi yang kedua. Sementara berikutnya, jika pada hukum Ohm kita mencari I, maka kuat arus I menjadi V per R. Rumus energi juga bisa berubah. Yang menjadi seperti ini, yang tadi fit, kita ganti I-nya adalah V per R, maka V kali T menjadi V kuadrat per R dikali T. Ini rumus ketiga untuk energi listrik. V ini adalah beda potensial, R ini adalah hambatan. Satuannya Ohm ya untuk hambatan. Nah, untuk selanjutnya Bapak sudah carikan contoh soal terkait energi listrik. Bapak ambil dari YouTube ya, Bapak ambil dari SMA 2 Amlapura. Silahkan kalian menyaksikan. Nah, ini contoh soal yang pertama. Sebuah solder listrik yang bertegangan 110 volt dialiri arus 2 ampere. Berapa energi kalor yang dihasilkan sesudah solder dialiri selama 20 menit? Kita lihat dari soal ini. Diketahui bahwa V-nya adalah 110 volt. Kemudian I-nya adalah 2 ampere, T 20 menit. Kita jadikan sekon sama dengan 1200 sekon. Nah, berapakah energinya? Energinya bisa dicari W sama dengan V kali I kali T. Nah, V-nya tinggal kita masukkan. V-nya 110 kali 2 kali 1200 sama dengan 264.000 joule. Atau kita juga bisa tulis sama dengan 264 kilojoule. Nah, jadi energi kalor yang dihasilkan setelah dialiri arus selama 20 menit itu adalah 264 kilojoule. Nah, contoh yang kedua. Sebuah elemen pemanas listrik yang digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan 24 ohm, dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Tentukan energi listrik yang dihasilkan oleh pemanas tersebut selama 1 menit. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa besarnya V itu adalah 240 volt, T-nya 1 menit kita ubah ke detik atau sekon, itu 60 sekon, R-nya 24 ohm.
Nah, di sini yang diketahui itu adalah V, T, dan R. Maka kita bisa gunakan energinya W sama dengan V kuadrat per R kali T. Tinggal kita masukkan angkanya, 240 kuadrat dibagi 24 dikali 60. Maka hasilnya adalah 144.000 Joule, atau dibagi 1000 hasilnya 144 kilojoule. Nah, itu contoh-contoh soalnya untuk menentukan energi listrik. Oke, berikutnya adalah daya listrik. Nah, seperti kita ketahui, di rumah kalian melihat bahwa setiap alat-alat listrik itu ada keterangan berapa watt, berapa volt. Seperti lampu ini misalkan 10 watt 220 volt. Apa sih maksud dari tulisan tersebut? Nah, maksudnya adalah lampu ini akan berdaya 10 watt ketika diberikan tegangan 220 volt. Nah, rata-rata tegangan PLN yang ada di rumah kalian itu adalah 220 volt. Namun ada juga tegangan PLN yang nilainya 110 volt. Nah, daya listrik itu didefinisikan sebagai energi listrik yang digunakan oleh suatu alat setiap satuan waktu. Nah, berdasarkan definisi ini, maka dapat kita ketahui persamaannya menjadi bahwa daya listrik itu lambangnya P sama dengan energi dibagi waktu, W dibagi T. Satuan dari daya itu adalah Joule per sekon. Energi itu Joule, waktu itu sekon, sehingga daya itu Joule per sekon. Atau sering kita dengar bahwa satu daya itu adalah watt. Nah, berdasarkan kesetaraan ini, maka satuan energi listrik W juga dapat dinyatakan dalam watt sekon, WS, atau watt hours, WH, atau kilowatt hours, KWH. Nah, KWH ini yang sering kalian lihat atau kalian dengar pada kilometer listrik di rumah kalian, di mana nanti untuk mencari perubahan atau konversi satuan, 1 watt sekon itu sama dengan 1 joule ya untuk satu energi. Kemudian kalau kalian ubah 1 joule menjadi watt hours, itu tinggal dibagi 3600, bahwa karena 1 jam itu kan 3600 detik, jadi sekon ke jam harus dibagi 3600. Nah, kalau kalian ubah lagi menjadi KWH, maka dia akan dibagi 1 dibagi 3.600.000 ya, karena dari watt ke kilowatt kan dibagi 1000 lagi. Nah, untuk persamaan daya listrik sendiri, kita akan mengambilnya dari atau melihatnya lagi pada persamaan energi listrik sebelumnya. Kita punya 3 buah persamaan energi listrik. Yang pertama V, yang kedua I kuadrat R kali T, yang ketiga V kuadrat per R dikali T. Kita ketahui bahwa rumus P adalah energi dibagi waktu, tinggal dibagi waktu ya. Misalnya yang pertama, ini W VI kali T, hilangkan T-nya karena dibagi waktu, sehingga rumus daya adalah V kali I saja. Kemudian yang kedua, hilangkan T-nya, maka rumus daya menjadi I kuadrat R saja. Dan yang terakhir, rumus daya menjadi V kuadrat per R. Ini adalah 3 persamaan daya listrik yang sering nanti kalian gunakan. Oke, untuk selanjutnya Bapak kembalikan lagi kepada contoh soal terkait daya listrik ya. Silakan kalian menyaksikan. Untuk lebih memahami tentang daya listrik, kita coba simak beberapa contoh soal. Yang pertama, sebuah komputer memerlukan tegangan 220 volt dan arus listrik sebesar 1,2 ampere untuk mengaktifkannya. Berapakah daya listrik yang dikonsumsi alat tersebut? Jadi, kita ketahui bahwa V sama dengan 220 volt, I-nya adalah 1,2 ampere. Sehingga P sama dengan V kali I. Tinggal masukkan angkanya, 220 volt kali 1,2 ampere sama dengan 264 watts. Jadi komputer tersebut akan mengkonsumsi daya sebesar 264 watts. Nah, contoh yang kedua, misalkan di dalam suatu rangkaian sini ada sebuah sumber tegangan dihubungkan dengan lampu ya. Lampu hambatannya 3 ohm, sumber tegangannya 24 volt. Nah, seperti terlihat pada gambar rangkaian ini, daya listrik yang dikonsumsi oleh lampu pijar tersebut adalah, kita bisa cari P sama dengan 24 volt, R-nya 3 ohm, maka P sama dengan V kuadrat per R, itu sama dengan 24 kuadrat dibagi 3. Nah, hasilnya
192 watts. Berarti daya listrik yang dikonsumsi oleh lampu tersebut adalah 192 watts. Ya, contoh berikutnya, ya, keluarga Pak Nyoman menggunakan listrik PLN sebesar 500 watt dengan tegangan 110 volt. Nah, jika penerangan yang digunakan itu adalah lampu 100 watt 220 volt, maka tentukanlah besar hambatan setiap lampu. Yang kedua adalah daya yang dipakai oleh setiap lampu setelah dipasang pada tegangan 110 volt. Dan yang ketiga adalah jumlah maksimum lampu yang dapat dipasang pada listrik Pak Nyoman. Nah, diketahui bahwa tegangan totalnya adalah 500 watt, V1 adalah 220 volt, P1-nya adalah 100 watt, V2-nya adalah 110 volt. Nah, maksudnya ini. Jadi, lampu yang digunakan itu punya tegangan 220 volt, dayanya 100 watt. Sementara tegangan listrik PLN di rumah Pak Nyoman adalah 110 volt. Nah, kita cari hambatan lampu, kita bisa cari hambatan tiap lampu P sama dengan V kuadrat per R. R-nya sama dengan V kuadrat per P. Nah, jadi hambatan tiap lampu R adalah 220 kuadrat dibagi 100. Nah, karena spesifikasi lampunya adalah 220 dan daya lampunya 100 ya, sehingga didapatkan 484 ohm. Jadi hambatan setiap lampu adalah 484 ohm. Nah, selanjutnya daya yang dipakai oleh setiap lampu itu adalah V2 per V1 sama dengan V2 per V1 kuadrat, atau P2 sama dengan V2 per V1 kuadrat kali V1. Nah, dari persamaan yang tadi. Nah, maka daya yang sekarang dipakai oleh lampu adalah V2-nya adalah 110, ini tegangan PLN-nya, V1-nya adalah tegangan lampunya, kemudian P1 adalah daya lampu. 110 bagi 220 itu hasilnya setengah kuadrat kali 100, maka ini hasilnya adalah 25 watts. Jadi lampu ini ketika dipasang pada tegangan 110 volt akan menghasilkan daya 25 watt, bukan 100 ya. Nah, sekarang jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang itu bisa dihitung dengan daya total dibagi dengan daya setiap lampu, hingga hasilnya itu adalah 500 watt dibagi 25, N sama dengan 20, maka jumlah maksimum lampu yang dapat dipasang adalah 20 lampu.